Baik, langsung saja kita ke Mas Wamen, Mas Nezar. Silahkan, mungkin ada yang bisa di-sharing kepada kita semuanya. Ya, terima kasih Mas Adit ya. Alhamdulillah apa? Saya takut dikritik nanti bilang kok cuma panggil Mas. Saya udah ingat dari tadi namanya Adit ya. Oke, yang pertama selamat kepada Mbak Erna untuk novelnya ini. Setelah 30 tahun nggak menulis, terus bisa membuat novel begini, ini dahsyat menurut saya. Nggak semua orang bisa kembali menulis, langsung bisa bikin buku novel setebal ini gitu. Selamat sekali lagi. Memang waktu saya di Tempo itu ada satu buku yang jadi kitab suci kita lah para reporter, judulnya Bagaimana Jika Anda Menjadi Wartawan Tempo. Pembukaannya itu ada kutipan yang saya ingat betul. Menulis itu seperti belajar naik sepeda. Jadi sekali Anda bisa, seumur hidup Anda juga bisa. Gitu. Nah, mungkin juga itu dipraktekkan oleh Mbak Erna. Pernah menulis, seperti juga pernah naik sepeda. 15 tahun nggak naik sepeda pasti agak kagok, tapi terus kemudian bisa gitu. Nah, itu saya ingin garis bawahi bahwa ini novel pertama ya, novel pertama. Jadi novel debut namanya gitu ya, debutan pertamanya Mbak Erna Wiyati ini saya kira harus disambut dengan optimisme bahwa setelah ini akan lahir karya-karya yang lebih menggemparkan gitu, lebih menggemparkan ya. Saya cuma kasih catatan sedikit tentang novel ini karena dia berangkat dari kisah nyata ya sebetulnya ya. Kisah nyata latar belakangnya itu kisah nyata, ada konflik di pantai Trisik, di Trisik gitu ya. Lalu kemudian dibangun satu plot, ada suspense-nya di situ, penculikan yang berakhir pada pembunuhan, dan ada kisah percintaan dari latar belakang konflik itu. Metode lain seperti yang pernah disebutkan oleh Rudy, apa yang dilakukan oleh Lela Kudori dengan Laut Bercerita, juga mirip, tetapi dia lebih base research-nya itu dia wawancara semua aktivis-aktivis itu. Dia coba rekonstruksi bagaimana sih sebetulnya kehidupan aktivis mahasiswa tahun 90-an. Dia wawancara saya, wawancara almarhum Jati, wawancara Budiman, wawancara banyak tokoh-tokoh lain yang terlibat pada masa-masa itu gitu loh. Dan dia juga coba melakukan, ini yang penting bagi penulis saya kira, bagaimana menciptakan adegan gitu loh. Adegan. Jadi kan dalam menulis itu ada deskripsi, narasi, dialog gitu ya. Nah, kapan adegan itu diceritakan dengan naratif ataukah deskriptif gitu loh. Kapan dialog itu muncul, nggak harus seperti verbatim tapi dia bisa nendang gitu. Nah, itu memang satu istilahnya kalau kita makin terampil dalam melakukan exercise tentang itu, lama-lama makin halus gitu, makin halus, dan orang akan begitu masuk ke satu paragraf dari novel kita itu orang langsung bisa masuk. Itu yang kita rasakan kalau kita baca karya-karya kelas dunia lah ya. Misalnya favorit saya sampai hari ini adalah The Old Man and the Sea, punyanya Ernest Hemingway. Itu luar biasa menurut saya, nggak bosan-bosan untuk membacanya 2-3 kali gitu, dan selalu mendapatkan pengalaman baru. Itu novela tipis, cuma 120 halaman mungkin kurang lebih, tapi banyak kritikus sastra dunia menganggap itu salah satu karya terbaik dia dan mengantarkan dia mendapatkan Nobel gitu. Ya ada banyak lagi karya-karya Hemingway. Hemingway itu levelnya di Amerika udah empu lah, empunya sastra Amerika gitu ya, sama Faulkner, Hemingway, itu sama kayak Shakespeare buat Inggris gitu ya. Jadi kita mungkin bisa belajar dari teknik-teknik mereka gitu. Atau sastrawan Rusia juga
yang terkenal dengan ya Tolstoy, Dostoyevsky ya, yang terkenal dengan ini monolog interior gitu. Nah itu juga bisa menghadirkan satu suasana yang kuat gitu di novel kita. Nah memang jebakan paling berbahaya dari mengadopsi satu kisah nyata. Kadang-kadang kita nggak bisa atau merasa berdosa kalau keluar dari kisah nyata itu sendiri gitu. Nah tapi menurut saya jadikan dia bahan, terus coba dikembangkan imajinasinya, lalu formulasinya mungkin bisa dibuat lebih subtil gitu, lebih subtil. Ini pernah dilakukan oleh, kalau mungkin pernah baca Gabriel Garcia Marquez tentang The News of Kidnapping gitu, tentang pernah diterbitkan oleh Silka, penerbit kecil saya di Jogja, judulnya Kisah-Kisah Penculikan. Itu menarik sekali, itu penculikan dilakukan oleh kartel yang ada di Kolombia, dan yang dilakukan oleh Marquez adalah rekonstruksi adegan gitu. Rekonstruksi adegan dengan formulasi narasi dan deskripsi yang asik kita baca, dan di halaman pertama aja kita udah masuk itu, dan pengen baca terus masuk. Jadi memang dia tidak seperti kita membuat laporan, tapi dia coba di ini ya, tokoh itu dimunculkan karakternya itu nggak klise juga gitu. Jadi dia masuk dalam satu suasana, satu adegan dengan diksi-diksi yang menarik gitu loh. Marquez juga pernah bikin satu yang saya suka, itu berbasiskan kisah nyata itu, karena dia kan redaktur di satu harian di Kolombia itu kan. Kisah tentang nelayan yang terapung-apung di Laut Kolombia. 8 orang dari Amerika naik kapal gitu ya. Tiba-tiba kapalnya terhempas ombak besar, 8 orang meninggal, dan pencarian dilakukan dan dinyatakan semuanya meninggal. Tiba-tiba nih ada satu namanya saya lupa. Itu nama kapal itu Caldas, saya ingat Caldas. Itu udah diterjemahkan juga di Indonesia. Dan dia tiba-tiba muncul di atas rakit, sebilah kayu yang jadi rakit gitu. Dan selamat sampai ke Kolombia. 10 hari tanpa makanan, tanpa air di tengah laut gitu. Dan Marquez nulis itu sebagai cerita bersambung di harian Spectador kalau nggak salah ya. Wah itu menarik sekali, dan kemudian dibukukan dan juga mendapatkan satu penghargaan. Nah yang ingin saya katakan sebetulnya banyak bahan-bahan gitu ya dari kisah nyata yang itu kalau kita olah, dikasih angle yang menarik, akan jadi cerita yang dahsyat gitu, cerita yang dahsyat. Apalagi nih pakai latar belakang satu kasus konflik ya kan, itu kan satu bahan yang bisa dieksplor gitu. Ya, saya kira Mijil ini menarik sebagai sebuah novel debutan. Cuma mungkin saya agak sedikit ini aja Mbak Erna, antara judul Mijil dengan bagaimana setelah kita baca kita terasa bahwa ini adalah Mijil yang dimaksudkan oleh Mbak Erna gitu, tentang perjalanan spiritual dari kehidupan, kematian, semacam gitu ya. Ada kayak bersumber dari tembang Jawa yang gitu kan. Mungkin ini tantangannya sih. Tantangannya gimana Mijil itu masuk dalam setiap alinea ataupun paragraf, orang masuk dalam suasana Mijil itu gitu loh. Nah kalau ini kita agak sedikit lepas gitu ya, dan kita baru tahu di pengantarnya kalau ini maksudnya adalah itu. Nah jadi mungkin perlu semacam mensubtilkan pengalaman gitu ya, melakukan refleksinya, lalu kemudian ngambil angle yang tepat sehingga kita bisa masuk ke cerita itu. Begitu orang selesai baca, oh ini Mijil. Kita bisa belajar dari Ahmad Tohari untuk soal ini. Dia sangat jago dalam soal itu. Gimana suasana desa segala macam itu kita betul-betul masuk di dalamnya
Dan soal konflik seperti yang dengan latar belakang seperti yang dibuat oleh Mbak Erna Wiyati, pernah ditulis oleh Ahmad Tohari, judulnya Kubah. Atau yang lain adalah lingkar tanah, lingkar air. Itu juga tentang konflik tanah dan konflik air segala macam. Tapi ditulis, boleh deh coba nanti di apa ya, dibaca. Nah, satu hal lagi, karena Mbak Erna Wiyati udah mulai menghidupkan mesinnya lagi untuk menulis, ya kan? Saya sih menyarankan untuk coba diekspan lagi tuh pembacaan dari literatur karya-karya dunia yang mencoba mengolah bahan ini. Saya kira penulis-penulis muda kita yang lahir sekarang ini ya, saya sangat optimistis, gila banget. Menurut saya eksplorasi mereka dahsyat. Saya pernah jadi juri untuk manuskrip puisi DKJ. Wah, saya takjub melihat manuskrip puisi yang dikirimkan oleh penyair-penyair yang berumur mungkin 25 sampai 30 gitu ya. 35 gitu. Menurut saya dahsyat. Eksplorasinya dahsyat. Dan saya juga baca manuskrip untuk prosa segala macam, walaupun saya bukan jurinya. Dan saya lihat, wah, luar biasa eksplorasinya. Nah, itu karena apa? Karena penjelajahan dengan sastra dunia ini sudah sangat terbuka sekali, gitu. Sehingga orang bisa menyelami karya-karya sastra yang advance, gitu ya, yang jadi tren di dunia untuk kemudian diolah, gitu loh. Nah, ini dalam rangka bagaimana kita menciptakan karya-karya bermutu seperti Mas Rudi Gunawan bilang itu. Nah, Mijil adalah satu awalan, saya kira sangat baik, harus disambut dengan baik, disupport, gitu kan. Semoga bisa terus menjadi inspirasi, dibuat dalam bentuk film, dibuat dalam bentuk yang lain, dan Mbak Erna Wiyati bisa terus mengembangkan letikan api yang sudah muncul menjadi bara yang menyala-nyala, gitu ya.